Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Sesi ini kita akan melihat bagaimana Pangeran Diponegoro memahami Islam. Pemahaman Diponegoro tentang Islam yang sangat lengkap dan utuh dapat dilihat dari tulisan-tulisannya sendiri, terutama dalam babat autobiografinya dan catatan-catatan Makassar. Bahkan orang-orang Eropa memuji pemahamannya akan Islam. Diponegoro sangat akrab dengan semangat yang meresapi sistem keagamaan Sang Nabi, catat Norle, dan saya percaya ia menilai semua mukjizat yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari sudut pandang yang seimbang dan tahu persis bagaimana harus membedakan aspek supranatural segala mukjizat itu dari situasi dan kondisi historis di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalaminya. Catatan Norle dalam jurnal tahun 1830 halaman 46. Akan tetapi tulisan-tulisan Diponegoro memperlihatkan juga bahwa ia lebih tipikal seorang mistikus Jawa ketimbang seorang pembaru Islam yang ortodoks. Hal ini diakui pada awal Perang Jawa oleh penasihat utamanya dalam bidang agama, Kiai Mojo, yang sendiri barangkali anggota tarekat mistik Sataria, yang menyebutkan bahwa sang pangeran tampaknya berusaha mencapai tingkat kemanunggalan mistik dalam ajaran sufi. Lihat babat Diponegoro bagian 4 halaman 7. Meski catatan-catatan Pangeran Diponegoro di Makassar sangat mengesankan, antara lain karena banyaknya kutipan dari Al-Quran, Diponegoro tidak begitu berminat pada tafsir tekstual, melainkan pada penggunaan zikir atau doa-doa pendek untuk memuliakan Allah yang diulang terus-menerus, dan pada berbagai bentuk kegiatan semadi. Dalam uraian yang dimana ia memuji kemanjuran zikir, Diponegoro juga menyebut tentang daerah atau diagram untuk mengatur pernapasan selama berdoa, dan ritual-ritual yang dijalankan oleh tarekat komunitas mistik Sataria yang diajarkan oleh sang eyang buyutnya. Menurut Diponegoro, pendarasan zikir yang berulang-ulang dapat memampukan nama yang maha besar tanda kutip atau isim Jalallah yang adalah Allah, terukir tanda kutip jauh di hati sanubari. Lihat babat Diponegoro bagian 4 halaman 98 sampai 99. Dalam konteks ini, ia mengambil pandangan mistik terhadap dogma ajaran Islam yang paling dasar, yaitu tauhid atau tauhid, pengakuan akan keesaan Allah dan tiada Allah lain. Ia berpendapat bahwa semua usaha manusia harus diarahkan untuk mewujudkan pengakuan iman keesaan Allah tersebut dengan menolak mempersekutukan Allah dengan segala makhluk termasuk diri sendiri, dan berusaha mencapai kemanunggalan dengan yang abadi dan yang esa atau Kang Jati Purbaning Sukma. Dalam pandangan Pangeran Diponegoro,
perkembangan dan kemajuan mistik berasal dari iman lewat tauhid dan makrifat atau gnosis, pengetahuan hakiki akan Islam sejati, penyerahan diri seseorang secara mutlak dan merendahkan diri sehabis-habisnya sebagai makhluk tak berarti di hadirat Allah. Yang menarik, tidak disebut tentang syariah atau hukum Islam sebagai sarana pembendung usaha-usaha mistik itu. Suatu pengabaian dan kekeliruan pandangan yang begitu menggemparkan bagi para guru agama komunitas Jawa atau Indonesia di Mekah di penghujung abad ke-19. Lihat catatan Snuk Hurgronya tahun 1931, halaman 271. Sebagaimana ditulis Diponegoro dalam autobiografinya, dalam Babat Dipanegara, bagian 4, halaman 20, bagian 1, iman berarti ikhlas menerima, karena manusia dianugerahi kehidupan oleh Tuhan yang Maha Tinggi. Arti tauhid atau tauhid adalah kebenaran, sehingga orang harus menjalankan perintah Allah sebagaimana ditetapkan dalam hukum. Berat atau ringan harus dijalankan. Makrifat berarti menolak dualitas, karena tubuh ini pasti akan musnah, tak usah dirisaukan. Keberadaannya adalah sebuah ilusi, sia-sia untuk dipertahankan. Berusahalah hanya demi hakikat sejati dari segala sesuatu. Arti Islam adalah berserah diri, mengakui akan tak berartinya manusia. Semua datang dari Allah. Manusia hanya menerima dengan rendah hati, baik di dunia ini dan di akhirat nanti. Tak ada apapun kecuali rahmat Allah, Tuhan semesta alam. Ciptaan hanya sementara, itulah pendapat saya. 4 hal itu sekalian juga disebut tauhid atau tauhid. Itu bukti mantap untuk mencari Allah. Bagi para pembaca yang akrab dengan sastra mistik Jawa, jalan rangkap 4 yang diajukan Diponegoro itu sebenarnya adalah materi dalam ajaran primbon atau almanak ilahi. Sekalipun pangeran berulang kali merujuk pada praktik-praktik tarekat, namun tidak dapat itu dijadikan petunjuk bahwa ia pernah menjalin kontak-kontak dengan pusat-pusat kelompok tarekat mistik di Timur Tengah. Kita belum yakin dia anggota resmi dari tarekat Syataria itu, yang pada awalnya digemari pengikutnya di Nusantara, sebab menjanjikan jalan lurus dan cepat untuk mencapai kesempurnaan atau insan kamil. Sejak awal abad ke-19, Syataria telah mengalami grafik penurunan. Di masa itu, tarekat ini hanya berfungsi sebagai wadah pembungkus bagi banyak ajaran mistik kuno yang terdapat dalam Serat Centini tahun 1815, sebuah ensiklopedia besar di awal abad ke-19 tentang sopan santun, sejarah, dan sistem kepercayaan Jawa. Dengan demikian, bagi penghayatan rasa keagamaannya, Diponegoro mendapat inspirasi dari sumber-sumber tradisional. Ia sama sekali belum terpengaruh oleh gerakan reformasi Wahabi yang keras, yang selama hampir 1 dekade antara tahun 1803 sampai 1812 menguasai sebagian besar Jazirah Arab, terutama Haramain, dan memberi pengaruh yang sangat kental terhadap jalannya peristiwa-peristiwa di Sumatera Barat selama Perang Padri tahun 1821 sampai 1838. Tidak ada dalam visi Diponegoro
untuk membangun suatu masyarakat baru Islami yang segaris dengan cita-cita para pembaru Padri. Juga tidak ada masalah bagi pangeran untuk menyelaraskan dan merekonsiliasikan pengalamannya akan dunia roh-roh halus Jawa dengan komitmennya yang teguh terhadap Islam. Bahkan hasratnya untuk menunaikan ibadah haji dan menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya di Mekah setelah berakhirnya Perang Jawa, menurut penulis, merupakan cara menghentikan perang yang tampaknya lebih terhormat daripada hasrat untuk meresapkan ajaran-ajaran dari ayat-ayat suci Islam. Gagasan Wycliffe tentang sintesis mistik prakolonial Jawa mencapai kepenuhannya dalam sosok pribadi Diponegoro itu seluruhnya tepat. Sampai di sini dulu sahabat. Episode selanjutnya adalah penampilan kepribadian, keluarga dan kesenangan Pangeran Diponegoro.